Oke, ini untuk format Word-nya. Jadi nanti untuk covernya jangan diotak-atik, ikutin aja, tinggal kalian rubah nama kalian dan NIM-nya. Nah, ini kalian dari Kebon Jeruk, berarti ini Jakarta. Nah, lalu lembar pengesahannya juga diikutin aja. Ini tinggal ganti nama dan NIM-nya. Kemudian untuk kata pengantarnya itu samain aja, nggak usah ada yang dirubah. Kemudian ini untuk daftar isi juga formatnya diikutin aja. Kalian tinggal mengisikan halamannya aja nanti di sini. Nanti latar belakang itu ada di halaman berapa, bab 1 itu dimulai di halaman berapa, kalian tinggal sesuaiin. Dan jangan ada yang kalian rubah. Landasan teorinya juga nggak usah kalian rubah. Pengolahan datanya juga seperti ini formatnya. Jadi daftar isi hanya tinggal kalian isi halamannya ada di halaman berapa. Nah, ini kalau daftar gambar, misalnya kalian ada gambar, itu dimasukin. Jadi misalnya saya kasih contoh gambar 3 titik atau di 2 titik berapa, namanya gambar apa, pola data apa, kayak gitu. Nah, nanti halamannya ada di halaman berapa, dibikin seperti daftar isi ya. Nah, tapi ini daftar gambar gitu, gambarnya ada di halaman berapa. Lalu nanti kalian juga akan banyak tabel, dibuat juga daftar tabelnya seperti kayak daftar isi dan daftar gambar tadi. Nah, kita masuk ke bab 1. Untuk latar belakang yang dirubah itu adalah paragraf yang saya highlight ini. Yang bagian atasnya nggak usah diotak-atik. Yang paragraf 3 ini kalian rubah nih, PT-nya PT apa. Terus ini kan menjualnya meja dan kursi, berarti kalian sesuaikan itu penjualan meja dan kursi. Terus ya di paragraf 3 ini ibaratnya permasalahan di PT itu apa dan harapan solusinya apa di PT. Nah, untuk rumusan masalah ini tinggal rubah nama PT-nya aja, yang lainnya nggak usah dirubah. Identifikasi masalah juga sama, tinggal ngerubah nama PT-nya aja. Lalu di pembatasan juga tinggal merubah nama PT-nya aja. Nah, untuk tujuan dan manfaat ini kalian rubah tujuan penelitian ini apa dan manfaatnya apa. Untuk sistematika penulisan ikutin aja, nggak usah ada yang dirubah. Nah, kemudian ini untuk bab 2. Nah, bab 2 ini berkaitan dengan landasan teori. Jadi isinya teori-teori. Nah, teori ini kalian bisa dapatkan dari jurnal atau web.ac.id atau .edu. Cari sebanyak-banyaknya. Menurut ahli nih, pengertian perencanaan agregat menurut ahli apa. Terus tujuan perencanaan agregat apa. Sifat perencanaan agregat apa, fase-fasenya apa. Jelasin per fase-fase tuh seperti apa. Jadi sebanyak-banyaknya untuk landasan teori dan selengkap-lengkapnya. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Nah, ini pengolahan data kalian tinggal rubah nama PT-nya, lalu memproduksi meja dan kursi, masing-masing alat, bla bla bla. Ini sama seperti yang tadi di Excel. Nah, ini nanti kalian isi dengan data angka yang ada di Excel. Nah, lalu ini data umum produksinya kalian juga sesuaikan dengan yang di Excel yang udah dikasih nih. Nah, saya beritahu kalau misalnya penamaan tabel itu sesuaikan tabel 3.1, berarti ini tabel punyanya subbab 3.1. Nama tabelnya apa? Ini permintaan PT-nya disesuaikan. Lalu penamaan tabel itu ditulis di bagian atas tabel. Nah, ini seperti ini juga. Ini berarti tabel milik subbabnya 3.2. Ini nama PT-nya disesuaikan. Ini juga nih sama. Nah, ini juga sesuaikan dengan yang ada di Excel. Kemudian ini perhitungan peramalan meja. Berarti ini nanti yang diambil adalah screenshot dari Excel forecasting yang buat meja. Diperhatiin ya, ini untuk meja, yang di bawah nanti untuk kursi. Nah, ini screenshot ini harus dirubah nih, karena ini datanya orang, ini bukan data kalian. Nah, nanti ini nama PT-nya disesuaikan. Nah, jangan lupa grafiknya juga di-input. Nah, kalau tabel itu dia ditulisnya di bagian atas ini. Ini masih banyak beberapa yang salah, nanti kalian perbaiki secara manual. Nah, kalau gambar itu ditulisnya di bagian bawah. Kayak gitu. Nanti jangan lupa dinamain. Ini berarti gambar punyanya subbab 3.5. Nah, ini untuk yang kursi. Nah, itu tadi untuk peramalannya. Nah, ini sekarang perhitungan dengan metode CES. Ini nanti kalian screenshot juga. Jangan lupa ini punyanya meja. Nah, ini punyanya kursi. Nah, ini nanti kalian taruh ke atas penamaan tabel. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini mereka nge-copy paste-nya itu dari Excel, terus di paste-nya di sini tuh formatnya picture, jadinya nggak pecah dan nggak berantakan. Nah, untuk chase yang produk meja seperti ini, kursi seperti ini. Lalu sekarang yang metode leveling juga sama kayak tadi, sesuai dengan
pengolahan data kalian di Excel, dan ini jangan lupa naikin ke atas karena ini tabel. Leveling juga sama, mix strategi juga sama, lalu dianalisis. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, maka pola permintaan dari masing-masing produk sebagai berikut. Berarti kalian analisis tuh bagian forecastingnya. Bagaimana pola data penjualan produk meja dan bagaimana pola data kursi. Dijelasin tuh secara lengkap analisis hasilnya. Lalu ini perhitungan peramalannya seperti apa untuk meja dan kursi. Nah, lalu dengan chart strategi biayanya bagaimana untuk produk meja, untuk produk kursi biayanya bagaimana. Untuk di leveling juga sama, di mix strategi juga sama. Yang dianalisa adalah biayanya, hasil perhitungan dan biaya akhirnya bagaimana. Nah, ini analisis biaya terendah, berarti kan tadi ada tiga, ini nih ada chart strategi, ada leveling, dan ada mix strategi. Nah, untuk analisis biaya terendah, kamu pilih mana metode yang menghasilkan biaya paling rendah, terus berapa biaya yang dihasilkan dengan metode tersebut. Jadi perusahaan baiknya mengambil metode apa, itu untuk dianalisa. Kalau di kesimpulan yaitu hasil kesimpulan dari pengolahan data tadi. Jadi biaya terendahnya berapa, terus kalau menggunakan chart strategi biaya yang dikeluarkan berapa, leveling berapa, mix strategi berapa, pola data peramalannya berapa, tapi berupa ringkasan. Ini kesimpulan. Nah, kalau saran ini adalah perusahaan, jadi harusnya bagaimana? Misalnya perusahaan lebih baik menggunakan metode ini untuk menyelesaikan permasalahan. Pokoknya kalian selengkap-lengkapnya minimal itu 4 titik. Maksud 4 titik tuh ada 4 kalimat di dalam paragraf tersebut. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu sederhana. Nah, nanti ini daftar pustakanya kalian gak usah ngeganti lagi, ikutin aja yang udah di sini, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri ke saya ya. Terima kasih.